Bab 846. Chen Ye melangkah keluar, tetapi sebelum dia mendekati formasi, rintangan tak terlihat melonjak ke depan. Ledakan. Tubuh Chen Ye langsung ditolak oleh penghalang. Darah melonjak. Chen Ye nyaris tidak menstabilkan tubuhnya, dan hanya ingin bertanya kepada naga darah apa yang sedang terjadi, tetapi menemukan bahwa tulang-tulang binatang purba itu bergerak. Raungan binatang buas itu terdengar. Bahkan menatap Chen Ye. Bahkan jika tidak ada daging, tatapan ini membuat Chen Ye merasa kedinginan. Ledakan. Tiba-tiba, tulang salah satu dari mereka bergegas menuju Chen Ye. Chen Ye tidak pernah berpikir bahwa benda ini akan bergerak. Chen Ye mengulurkan tangannya, dan pedang Zanlong Wentian muncul langsung di telapak tangannya. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa menebas dengan pedang. Niat pedang yang kejam melahap tulang-tulang raksasa kuno dengan panik dengan guntur dan kilat. Ding! Gelombang udara berguling, dan pedang Chen Ye menebas tulang, tetapi tidak ada jawaban. Anda harus tahu bahwa pukulan ini jauh melampaui alam Raja Suci. Dengan kekuatan seperti itu, tidak ada respons terhadap kerangka, apa-apaan ini. Setelah jeda singkat, binatang buas kuno itu bergegas dalam sekejap, seolah-olah akan menggigit tanpa ampun. Sekali digigit, akibatnya tak terbayangkan. Naga darah secara alami merasakan bahaya Chen Ye, dan naga itu meraung dan jatuh dengan liar. Di kolam naga pencucian, naga darah mungkin telah dipengaruhi oleh semacam naga kuno, dan telah diubah menjadi zat dalam waktu singkat, dan itu sangat kuat. Jauh melampaui dunia luar. Ledakan. Suara yang menghancurkan bumi muncul, dan tulang-tulang binatang purba itu langsung berserakan. Naga darah dengan keras kepala berdiri di depan Chen Ye, dan suara auman naga menjadi semakin keras. Tampaknya mengejutkan beberapa tulang binatang yang tersisa. Melihat dia siap untuk pergi, Xiao Huang membuka matanya, dan suara kesakitan tiba-tiba bergema. Gelombang suara beriak, dan Chen Ye tidak bisa membantu memuntahkan seteguk darah. Dan beberapa kerangka binatang di sekitar Xiao Huang tampaknya telah melihat keberadaan yang menakutkan. Berlutut. Menyerah. Chen Ye sedikit terkejut, meskipun garis keturunan Xiao Huang tidak biasa dan berasal dari zaman kuno, kerangka ini juga ada seperti zaman kuno, jadi mereka harus seperti ini di depan Xiao Huang. Chen Ye memandang Xiao Huang dalam formasi, dan dia bisa merasakan itu sangat menyakitkan, seolah-olah tubuh Xiao Huang dicabik-cabik tanpa ampun. Cahaya warna-warni itu seperti 7 pisau tajam yang tak tertandingi, memotong Xiao Huang satu persatu. Chen Ye tidak tahan, dan perlahan mendekat Xiao Huang. Kali ini, tulang binatang purba itu tidak menyerang Chen Ye. Chen Ye juga berhasil memasuki formasi. Dia tidak tahu harus berbuat apa, jadi dia hanya bisa mengikuti beberapa cara Huaxia menghadapi kucing. Jangkau dan usap tubuh Xiao Huang dengan lembut. Mengaum. Xiao Huang sangat dijaga, taringnya yang ganas terbuka, dan dia akan menggigit orang yang menyentuhnya, tetapi menemukan bahwa itu adalah Chen Ye, dan berhenti lagi. Jangan sentuh saya. Suara dingin terdengar. Chen Ye berhenti, pupil matanya melebar. Ini, Xiao Huang benar-benar berbicara. Apa-apaan? Ini memang suara manusia. Mungkinkah evolusi pertama adalah memberi Xiao Huang kemampuan untuk berkomunikasi dengannya? Anda harus tahu bahwa binatang buas kuno di luar hanya dapat berbicara ketika mereka melangkah ke alam tertinggi. Dan Xiao Huang baru saja tumbuh dewasa. Dapat dilihat betapa mengerikannya darah Xiao Huang. Menjauhlah. Menjauhlah dariku, atau kau akan terluka. Suara Xiao Huang terdengar lagi. Chen Ye tiba-tiba menyadari, dan dengan cepat melangkah mundur. Sebelum mengambil beberapa langkah, suara lain terdengar, tunggu, saya memiliki esensi darah Anda di tubuh saya, dan sekarang saya masih membutuhkan setetes esensi darah Anda. Berikan kepada saya. Meskipun esensi darah sangat berharga, Chen Ye tidak ragu untuk mengeluarkan setetes pun. Ketika darah tertembak di tubuh Xiao Huang, cahaya warna-warni tiba-tiba melebar, dan Xiao Huang benar-benar diselimuti. Tidak bisa melihat dengan jelas. Chen Ye sedang menunggu di luar, dan raungan menyakitkan Xiao Huang terus terdengar dari telinganya. Dia bisa merasakan bahwa energi spiritual surga dan bumi di kolam cuci naga dengan panik bergegas menuju Xiao Huang. Kekuatan guntur ilahi pada Xiao Huang pecah sepenuhnya. Seberkas cahaya merah bahkan mencapai langit. Dalam sekejap, kolam pencucian naga berguling. Beberapa orang yang telah mempelajari dan mempraktikkannya membuka mata mereka dan memuntahkan seteguk darah. Ada apa dengan kolam pencucian naga ini? Kenapa aku merasakan tekanan yang menakutkan datang? Seseorang berseru, matanya dipenuhi ketakutan.
Dia akhirnya datang ke sini, tetapi dia tidak ingin mati. Aku ingin keluar. Pria itu menepuk telapak tangannya di mata air dan langsung melompat keluar. Tapi sebelum meninggalkan kolam cuci naga sepenuhnya, sinar cahaya merah menembus. Boom! Tubuhnya berubah menjadi kabut darah di tempat. Sebuah sudut kolam cuci naga penuh dengan darah. Ji King, Wei Ying dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mata mereka menyusut, dan mereka tidak tahu apa sinar cahaya ini. Tapi itu benar-benar menakutkan untuk bisa membunuh jenius seperti itu dengan mudah. Pada saat ini, Tuan Jingsui bergegas masuk dari luar, dan dia menatap seberkas cahaya yang penuh dengan guntur ilahi. Jepitan jari. Tutup matamu. Ketika dia membuka matanya, mata kunonya dipenuhi dengan keterkejutan. Tidak bagus. Nafas ini berasal dari binatang roh anak itu. Mungkinkah binatang roh itu telah berubah? Mereka ada di dasar kolam. Niat membunuh melintas di mata Tuan Jingsui. Dilihat dari pancaran cahayanya, binatang roh anak itu hanya akan menjadi lebih kuat. Itu membuatnya semakin panas. Bayi seperti ini, kualifikasi apa yang harus dikendalikan oleh akar fana di tanah suci? Seharusnya hanya miliknya. Dia menawarkan piring formasi di tangannya dan menembakkannya ke kolam pencucian naga, kemudian, dia melangkahi piring formasi dan ingin masuk. Namun saat baru masuk, air kolam kembali menggenang. Rasa kehancuran menyerang. Kemarahan binatang buas dari zaman kuno menyapu. Paksaan ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa dia tolak. Ledakan. Pelat susunan di bawah kakiku hancur di tempat. Tidak hanya itu, Tuan Jingsui yang sangat kuat tiba-tiba ditolak oleh kekuatan di dasar kolam. Puff. Seteguk darah merah dimuntahkan. Tubuh Tuan Jingsui menghantam tonjolan di tepi kolam cucian naga. Sangat malu. Ji King, Wei Ying dan yang lainnya benar-benar tercengang. Siapa yang mengira bahwa karakter legendaris akan sangat malu dengan gerakan di bawah kolam naga cuci? Apa sebenarnya yang ada di bawah kolam naga pencuci kunci? Mengapa ada tekanan seperti itu? Pada saat ini, Chen Ye menemukan bahwa segala sesuatu di sekitarnya tenang. Segala sesuatu yang tertutup secara bertahap menghilang. Sosok secara bertahap muncul. Tubuhnya sangat kecil, ukurannya sama dengan Xiao Huang sebelumnya. Tetapi rambut dan warnanya telah sepenuhnya berubah, kuning dan hitam terjalin, seperti garis-garis binatang. Perasaan kuning hitam itu dipenuhi dengan sedikit niat membunuh yang dingin dan haus darah. Sangat mencegah. Ada embusan angin dingin di bawah air untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Rambutnya berkibar seperti jubah. Megah. Ini bukan yang paling menakutkan, yang menakutkan adalah ada sepasang mata dingin yang menatapnya tanpa jejak kehangatan. Dari Xiao Huang yang berevolusi. Mata berwarna biru dan merah. Itu masih murid yang berbeda. Bahkan ada pola guntur dan kilat di pupil biru. Tampaknya mewakili kekuatan para dewa dan guntur. Adapun murid merah, rune sangat aneh. Rasanya seperti datang dari neraka. Bab 847. Chen Ye ditatap oleh Xiao Huang dengan pupil yang berbeda. Dia bahkan merasakan tekanan tak terlihat menyelimuti dirinya. Xiao Huang mengabaikan semua paksaan yang kuat, dan bahkan bisa menelan paksaan itu. Dan sekarang, paksaan tanpa akhir yang ditelan oleh Xiao Huang di tangga tampaknya terselubung semuanya. Naga darah merasakan ada sesuatu yang salah, dan buru-buru duduk di depan Chen Ye, raungan naga bergema, dan tekanannya langsung hancur. Tentu saja, naga darah itu juga terluka dalam berbagai tingkat. Mengaum. Tiba-tiba, Xiao Huang mengangkat kepalanya, dan raungan menggelegar terdengar. Guntur ilahi meledak di seluruh tubuh. Chen Ye dengan jelas menemukan bahwa pola kilat salah satu murid biru Xiao Huang terus berputar, dan kekuatan misterius terus meluap. Ini masih jauh dari selesai. Tubuh berbulu itu dipenuhi dengan darah yang tak ada habisnya. Chen Ye tampaknya berada di lautan darah. Ada rengekan yang tak terhitung jumlahnya dari dasar kolam naga pencucian. Ini adalah... Chen Ye merasa bahwa roh jahat di tubuhnya benar-benar terstimulasi. Matanya berangsur-angsur menjadi merah, seolah-olah niat membunuh terdalam di hatinya juga ditarik keluar. Cara dia berjalan adalah cara membunuh, dan sekarang keadaan Xiao Huang sangat mirip dengan cara membunuh. Hanya lebih mendominasi dan dingin. Mengaum. Ada suara keras lainnya, dan kaki depan Xiao Huang terbanting ke tanah. Retakan muncul dalam sekejap di dasar kolam, dan retakan itu dipenuhi dengan guntur dan kilat dan disapu oleh roh-roh jahat yang kejam. Chen Ye tidak lagi ragu-ragu,
memegang pedang pembunuh naga dan menanyakan surga di tangannya, dan niat pedang dari semua pedang dipadatkan. Tarian pedang selama 9 hari. Niat pedang yang tak terhitung jumlahnya membentuk dinding niat pedang, menghalangi dia. Saya ingin menghentikan retakan agar tidak menyebar, tetapi saya tidak menyangka bahwa kondisi Xiao Huang saat ini seperti pelarian. Penghalang niat pedang hancur dalam sekejap, dan kekuatan penghancur menghantam pedang gila naga. Chen Ye menggosok kakinya ke tanah dan dengan cepat mundur. Butuh lebih dari 10 meter untuk berhenti sepenuhnya. Poin kuncinya adalah kedua lengan Chen Ye sedikit mati rasa. Dia melihat sosok penuh energi kekerasan di kejauhan. Satu hal yang pasti, ini adalah evolusi pertama Xiao Huang. Sebelumnya Xiao Huang sedikit lemah dan lesu, tapi sekarang Xiao Huang sudah mulai merasa seperti binatang purba. Seperti sekarang, monster manapun akan menyerah. Bahkan beberapa kultivator dengan Taoisme yang tidak stabil pasti akan menyebarkan ketakutan di hati mereka. Dilihat dari kekuatannya barusan, pukulan santai Xiao Huang ini telah melampaui kekuatannya sendiri. Bahkan mendekati Void Return Realm. Ekspresi Chen Ye sedikit ngeri saat ini. Meskipun Xiao Huang sebelumnya adalah harimau hitam gila, dia mati sepenuhnya di bawah kekuatan guntur ilahi. Kemudian Nirvana terlahir kembali. Sumber kelahiran kembali terbesar adalah karena kekuatan batu nisan yang luar biasa di kuburan reinkarnasi. Dapat dikatakan bahwa Xiao Huang saat ini bukanlah Raja Harimau Hitam Gila, tetapi Raja 10.000 Iblis yang berdampingan dengan Yang Maha Kuasa. Evolusi pertama begitu menakutkan, apa yang terjadi kemudian? Juga, jenis energi apa yang diwakili oleh murid merah Xiao Huang lainnya? Sebelum dia sempat berpikir, Xiao Huang menamparkan tanah dengan telapak tangannya lagi. Pada saat ini, matanya sangat asing. Chen Ye adalah satu-satunya makhluk hidup di sekitar, dan secara alami menjadi targetnya. Dasar kolam bergetar, dan permukaan air bergolak seperti tsunami, berguling ke arah Chen Ye dengan panik. Pada saat yang sama, energi yang menyesakkan dan kekuatan guntur ilahi terjerat, berubah menjadi pedang setinggi 100 kaki, dan menembak ke arah Chen Ye dengan panik. Persetan, Xiao Huang, tidak perlu untuk ini. Naga darah, ayo. Naga darah langsung jatuh dari langit dan mengebor langsung ke tubuh Chen Ye. Kekuatan naga pecah. Chen Ye tidak berani membenci Xiao Huang, yang berada dalam kondisi ledakan, ditutupi oleh kekuatan dewa dan guntur. Energi yang kuat meluap dari pedang naga dan pedang Wentian, dan energinya sangat tidak teratur. Jika Chen Ye tidak dalam kondisi baik, dia akan terluka. 10.000 pedang kembali ke sekte. Niat pedang mengembun, 1 dibagi menjadi 2, 2 dibagi menjadi 4. Pada akhirnya itu berubah menjadi 1000 cara. Streamer dikorbankan, dan pedang ditembakkan. Menabrak. Arti Wanjian seperti binatang buas raksasa yang membanting ke ruang 100 kaki. Ribuan pedang ki bertabrakan dengannya dalam sekejap mata. Ledakan. Dunia seolah tercabik-cabik. Di bawah dasar kolam, sinar cahaya berkumpul dengan gila-gilaan. Hanya dengan bertatap muka, pedang besar yang menakutkan itu mematahkan pukulan Chen Ye. Setelah sedikit jeda, guntur ilahi menyebar. Kedua kekuatan itu tiba-tiba menghilang. Sebanding. Gelombang udara bertabrakan ke segala arah, dan tiba-tiba mengenai Chen Ye dan Xiao Huang. Xiao Huang mundur beberapa langkah, dan Chen Ye melakukan hal yang sama. Puff! Chen Ye tidak bisa membantu menyemprotkan seteguk darah dari sudut mulutnya, dia menderita luka ringan dan tubuhnya berkedut hebat. Dan Xiao Huang seperti pria yang tidak ada hubungannya, bergegas. Dengan setiap langkah, air di kolam bergetar, dan jejak kaki yang mengejutkan muncul di dasar kolam. Sial, apa yang orang ini lakukan? Chen Ye sedikit kesal, jika itu adalah musuh, dia bisa gegabah, tetapi dia adalah rekannya di depannya. Bagaimana mengejar? Kehilangan kedua belah pihak, ini bukan hasil yang diinginkannya. Pada saat ini, sebuah suara tua terdengar, "Guru, ini sebenarnya normal, orang ini telah menelan kekuatan paksa dari begitu banyak pembangkit tenaga listrik di tangga, ditambah kekuatan penuh dari 9 serigala darah. Kekuatan ini ada terlalu banyak, dan setelah evolusi, dia harus melampiaskan, atau itu akan meledak dan mati. Dalam keadaannya saat ini, tidak mungkin baginya untuk mengenalimu, dan dia bahkan mungkin ingin membunuhmu. Namun, untungnya, itu ada di kolam pencucian naga. Alasan mengapa kolam pencucian naga itu kuat adalah karena kolam itu berisi air mata naga. 1 tetes bisa membuat naga darah beberapa kali lebih kuat. Ini sangat penting untuk darahmu. Naga, sekarang Anda membiarkan naga darah menjadi lebih kuat. Cepat menyerap energi di dalam,
dan ketika seluruh air mata naga diserap, naga darah akan memiliki kemampuan untuk melawan orang ini. Pada saat itu, keadaan naga darah juga akan menjadi ganas, dan merupakan pilihan yang baik bagi kedua orang ini untuk menghabiskan waktu bersama. Chen Ye tercengang, dan baru kemudian dia mengerti mengapa Lin Qingxuan menekankan bahwa kolam pencucian naga sangat penting bagi Sue Long dan Xiao Huang. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan bertanya, bagaimana sebelum naga darah menyerap air mata naga. Lin Qingxuan menyipitkan matanya dan berkata dengan ringan, kalau begitu lihat berapa lama kamu bisa mendukung orang ini. Setelah kata-kata itu jatuh, Lin Qingxuan menghilang. Kemudian, Xiao Huang datang dengan kasar dibungkus dengan roh jahat yang sangat kuat. Sangat megah. Chen Ye tidak memikirkannya lagi, dia memaksakan setetes esensi darah pada pedang naga, dan menebasnya dengan panik. Satu orang dan satu binatang membawa kekuatan guntur ilahi, seperti dua bola petir yang terus bertabrakan. Naga darah ingin membantu, tetapi Chen Ye buru-buru berkata, naga berdarah, cepatlah dan serap air mata naga. Cepat. Mendengar kalimat ini, mata naga darah itu ragu-ragu untuk beberapa saat, tetapi dia masih dengan cepat menuju ke tempat paling gelap di kota kuno. Di kedalaman, ada auman naga samar, yang terasa sangat jauh, bahkan dari zaman kuno. Di dasar kolam, Chen Ye dan Xiao Huang terus bertabrakan. Meskipun Xiao Huang tidak besar, cetakan telapak tangan biasa sudah cukup untuk mengejutkan darah Chen Ye. Chen Ye terluka lagi dan lagi, berjalan di tepi hidup dan mati. Bab 848. Xiao Huang jelas tidak bisa melukai Chen Ye lebih jauh lagi, dan matanya yang mengerikan menjadi semakin marah. Seolah-olah seseorang menantang otoritasnya. Pertempuran di dasar kolam membuat semua orang di atas kolam pencucian naga merasa sangat tidak nyaman. Guntur surgawi yang tak ada habisnya berkeliaran di mata air, dan ada seorang jenius yang sedikit tertinggal dalam kultivasi dan bakat, dan dia tidak bisa menahannya sama sekali. Penghalang yang menyebalkan di sekelilingnya hancur di tempat. Guntur ilahi dan niat jahat benar-benar melahapnya. Tuan Jingsui, selamatkan aku. Dia ingin pergi, tetapi mendapati bahwa Shen Lei seperti jaring petir yang mengikatnya, dan dia tidak bisa pergi sama sekali. Poin kuncinya adalah bahwa energi dantiannya yang menyebalkan tampaknya diserap seperti orang gila. Kultivasinya menurun. Tuan Jingsui di samping menciutkan matanya, melangkah keluar, tergantung di atas kolam pencucian naga, dan meraih tangan pria itu. Dibanting keluar dari air. Tapi sudah terlambat. Shen Lei dan Suesa tiba-tiba menyusut, dan tubuhnya langsung meledak. Mata Ji Siking, Wei Ying, pemuda berjubah Tao, dan bahkan yang lainnya di kolam cuci naga menjadi sangat serius. Hanya dalam beberapa jam, dua jenius telah jatuh. 8 orang melangkah ke tempat ini, dan sekarang hanya ada 6 orang yang tersisa. Siapa yang akan menjadi berikutnya? Tuan Jingsui mengerutkan kening dalam satu kata Sichuan. Dia tidak tahu apa yang terjadi di bawah kolam pencucian naga, tapi satu hal yang pasti, kali ini kolam pencucian naga 10 kali lebih berbahaya daripada yang dibuka sebelumnya. Setelah memikirkan semuanya dengan jelas, dia berkata kepada Ji Siking, Wei Ying dan yang lainnya, kali ini kolam pencucian naga sangat berbahaya. Jangan memahami dan menyerap energi di dalam. Keluarlah dengan cepat. Jika tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Tetapi hanya satu pemuda berpakaian hitam yang kembali ke sisi Tuan Jingsui untuk melindungi dirinya sendiri. 5 lainnya masih merasakannya. Kekayaan dalam bahaya. Bagaimana saya bisa melepaskan kesempatan untuk datang ke sini begitu keras? Tuan Jingsui menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tidak peduli lagi. Untungnya, setelah setengah jam, 4 dari 5 mulai menerobos. Arti dari terobosan sangat keras, kolam naga yang mencuci berjatuhan, dan satu demi satu ombak berangkat dengan gila-gilaan. Satu-satunya yang tidak membuat terobosan adalah pemuda berjubah Dao itu. Pria muda berjubah Tao itu terus menyelam ke dalam air, bahkan memegang liontin batu giok di tangannya. Kata Daozong terukir di liontin batu giok. Dia dikirim oleh Taoisme sejak awal. Dia tetap low profile selama ini. Hanya untuk misi yang diberikan kepadanya oleh Master Sekte Tao. Dia juga satu-satunya produk tes dewasa yang saat ini dibudidayakan oleh Master Sekte Tao. Pembunuh dan 3 lainnya yang dihadapi Chen Ye di dekat puncak Qingxuan adalah kelompok pertama. Dan dia adalah angkatan ketiga. Kekuatannya berada di atas Void Return Realm, dan akar spiritual serta garis keturunan sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Selama ribuan tahun, Daozong telah merekrut para jenius dari semua lapisan masyarakat di Kunlun, hanya karena dia memiliki rencana gila di dalam hatinya. Setelah rencana ini berhasil, Daozong akan menjadi sekte pertama Kunlun Su dalam satu gerakan.
Anda bahkan dapat mengontrol seluruh Kunlun Void. Dan sekarang, untuk Master Sekte Tao, ancaman terbesar adalah pintu dewa pengobatan tempat Chen Ye dan Duan Huayan berada. Oleh karena itu, rasio bakat virtual Kunlun tidak penting. Raja mengatakan kepadanya bahwa jika dia bertemu Chen Ye, dia harus menemukan cara untuk membunuhnya dan mendapatkan rahasia Chen Ye. Dan dia sangat yakin bahwa Chen Ye berada di dasar kolam pencucian naga. Murid Tao menghilang sepenuhnya, dan pergi ke dasar kolam. Krisis mendekat. Di bawah kolam naga cuci, Chen Ye terengah-engah, dan pedang Zanlong Wentian tertancap di tanah, mendukung Chen Ye. Pakaian kasual di tubuhnya benar-benar hancur, dan ada noda darah di tubuhnya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Huang yang ganas, sedikit terdiam. Orang ini belum dirilis. Ini seperti memiliki energi yang tak ada habisnya. Biarkan dia bertarung. Xiao Huang, jika kamu mencoba menabrak dinding, aku benar-benar tidak tahan menjadi mitra sparingmu, kata Chen Ye. Tapi pernyataan ini hanyalah penghinaan terhadap Xiao Huang. Detik berikutnya, ia membawa momentum guntur dan bergegas cepat. Bergantung pada Chen Ye benar-benar yakin. Dia ingin menarik pedang naga dan pedang Wentian, tetapi ternyata dia tidak memiliki kekuatan sama sekali. Terlalu lelah. Namun, ia menemukan bahwa dalam ventilasi dengan Xiao Huang, arti dari terobosan tubuh menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Itu bisa ditembus. Xiao Huang datang ke Chen Ye dalam sekejap mata, dan membanting telapak tangannya. Tubuh Chen Ye langsung terbang. Berbalik, pedang dimasukkan ke tanah. Percikan menyebar di air, dan tanda pedang tiba-tiba terbentuk. Mengejutkan. Sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya, Xiao Huang menyerang lagi, kali ini dengan niat membunuh yang dingin. Beberapa pisau baja tajam muncul di telapak tangan merah muda itu, dan pada pisau baja, guntur dan darah mengalir, datang langsung ke leher Chen Ye. Si kuning kecil ini benar-benar berniat membunuhnya. Chen Ye gelisah, memegang jarum perak sederhana di telapak tangannya, baru saja akan menembak kekuatan jarum perak Lin Qingxuan. Dari kedalaman kegelapan, terdengar raungan naga yang menggelegar. Suaranya sangat keras sehingga tanah bergetar. Kemudian Chen Ye melihat sosok merah menyala bergegas keluar. Benar-benar naga darah. Hanya saja tubuh naga darah saat ini beberapa kali lebih besar, dan napasnya sangat menakutkan. Permukaan tubuh ditutupi dengan naga, dan di bawah cahaya, itu memantulkan cahaya yang menyilaukan. Pelindung naga darah sangat kejam, dan jarak 1 kilometer hanya sesaat. Menabrak. Naga darah itu mengenai Xiao Huang secara langsung. Xiao Huang merasakan bahaya, meraung, dan menikam naga darah itu dengan cakarnya yang seperti pisau baja. Zizizi. Mustahil untuk menembus sama sekali, percikan api yang ganas muncul. Ledakan. Naga darah menjatuhkan Xiao Huang secara langsung. Hampir seketika, dua tubuh, satu besar dan satu kecil, saling bertarung. Pertempuran antara naga kuno dan Beastmaster kuno. Karena terlalu cepat, Chen Ye hanya bisa melihat dua sinar cahaya, satu merah dan satu biru, terus bertabrakan dan berpisah. Seluruh kolam naga cuci bergetar. Gulungan. Gelombang udara terus menembak. Dinding yang rusak juga sedikit hancur. Chen Ye menghela nafas, dan dia tidak peduli dengan kedua orang itu, dia harus berlatih dan membuat terobosan sekarang. Tidak hanya mata air naga, tetapi juga energi spiritual cair di air kolam pencucian naga. 1 hari latihan setara dengan 1 tahun latihan Kunlun Su. Dia tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan ini. Chen Ye tidak lagi ragu-ragu, duduk bersila, dan Jiu Tianxuan yang Jue bekerja. Terakhir kali dia tinggal di lantai 3 tanah suci di puncak Qingxuan, kali ini, dia setidaknya akan menerobos ke lantai 5. Paling sedikit. Bab 849. Terakhir kali Duan Leiren menghilang, cahaya bintang-bintang masih tersisa di dantiannya, yang tidak diragukan lagi merupakan kekuatan yang paling menantang surga yang membantunya menerobos. Energi spiritual dari Wasing Dragon Pool berkumpul secara terpisah, dan seluruh tubuh Chen Ye membentuk pusaran. Dalam pusaran, satu sisi dingin dan sisi lainnya berapi-api. Di dantian, energi sejati bergulir. Semua kekuatan, seperti 1000 pasukan, sedang menuju penghalang itu untuk ditembus. Pada saat ini, tubuh Chen Ye adalah medan perang. Segala sesuatu di sekitar tampak terdiam. Bahkan pertempuran sengit antara naga darah dan Xiao Huang tidak bisa mempengaruhi Chen Ye. Jiu Tianxuan yang tidak pernah tahu berapa banyak zutian yang telah dijalankannya. Dia bahkan tidak tahu di mana batasannya. Ledakan. Tabrakan aura tak berujung.
Sebuah rintangan pecah di tempat. Ada cahaya keemasan samar di seluruh tubuh Chen Ye. Perasaan ini sangat keren. Masih jauh dari selesai, Chen Ye terus bergerak menuju rintangan berikutnya. Gelombang energi mengalir keluar dari dantian, dan akhirnya berkumpul kembali di dantian. Dantian terus berkembang. Semakin banyak energi dari kolam naga pencucian datang ke arah Chen Ye. Tiba-tiba, batu kecil di saku Chen Ye juga terbang keluar dan mulai dengan panik menyerap energi dari kolam naga cuci. Untuk pemakaman reinkarnasi. Satu orang dan satu batu mulai menjarah sumber daya dari seluruh kolam cuci naga. Secara alami, Ji King, Wei Ying, dan lainnya adalah yang pertama bereaksi terhadap langkah ini. Keduanya membuka mata mereka, saling memandang, dan menemukan kebingungan di mata masing-masing. Energi kolam naga cuci benar-benar menghilang. Kuncinya adalah mereka tidak menyerap terlalu banyak. Meskipun energinya diserap, krisis di kolam pencucian naga semakin kuat. Satu demi satu gelombang badai menghantam mereka. Meskipun kedua wanita itu memblokirnya dengan penghalang yang menyebalkan, mereka masih membuat rambut mereka basah. Aku tidak tahu mengapa energi kolam pencucian naga ini sangat menurun. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Ayo jarah masing-masing dengan metode rahasia. Ji King mengatakan sesuatu dan menunjuk ke alisnya. Seberkas cahaya menyembur keluar. Cahaya itu sepertinya berubah menjadi telapak tangan yang besar, dengan liar menuju ke energi yang menghilang. Dia bahkan meraihnya dan menamparnya pada Ji King. Mulut Ji King melengkung menjadi senyuman, terus berlatih dan membuat terobosan. Mata Wei Ying menyusut, dia tidak memiliki kemampuan sebanyak Ji King, tetapi dia memiliki tubuh yang dingin. Darah dan tubuh dingin, tubuhku sementara di bawah kendalimu. Jika energi ini benar-benar hilang, jangan pernah berpikir untuk mencapai tujuanmu. Dalam sekejap, mata Wei Ying berubah. Sangat dingin dan impersonal. Ini adalah darah dan tubuh yang dingin. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa Chen Ye tidak ada di sana, dan mendengus, bajingan itu tidak ada di sini, dia menyelamatkan hidupnya, jika tidak, aku akan membuatnya menyesal datang ke dunia ini. Lapangan sedingin es, bangun. Setelah kata-kata itu jatuh, kolam naga pencuci 10 meter di sekitar Wei Ying benar-benar beku dan berubah menjadi es. Energi di posisinya juga berhenti mengalir. Dia duduk di atas es dan terus menerobos. Selain kedua orang ini, para terpilih surga lainnya tidak memiliki sarana seperti itu. Karena kolam pencucian naga tidak memiliki energi spiritual dan sangat berbahaya, mereka semua memilih untuk meninggalkan kolam pencucian naga sesegera mungkin. Hanya Wei Ying yang tersisa di permukaan seluruh kolam cuci naga, dan Ji King menerobos. Tuan Jingsui di samping melihat sekeliling dan menghitung jumlah orang tiba-tiba, wajahnya sangat berubah. Murid jenius Daozong telah menghilang. Dia memikirkan sesuatu, dan senyum tiba-tiba muncul di sudut mulutnya. Saya mendengar bahwa Sekte Tao dan Sekte Dewa Medis bertentangan, dan Sekte Tao ingin menghancurkan Sekte Dewa Medis dan Duan Huayan beberapa kali. Sekarang tampaknya murid Tao harus pergi. Saya mencari anak itu di bawah kolam naga pencucian. Saya telah lama memperhatikan bahwa ada sesuatu yang salah dengan murid Tao ini, dan dia telah menekan kekuatannya. Tampaknya seseorang telah membantu pertama kali ini. Di bawah kolam naga cuci. Chen Ye telah menembus ke lantai 5 tanah suci. Dan masih menerobos. Ini membuat darah seluruh tubuh Chen Ye tampak mendidih. Meskipun hanya melintasi alam kecil, semakin jauh ke belakang di jalur kultivasi, semakin besar manfaat yang dibawa oleh alam kecil. Bahkan di antara dua alam kecil, mungkin ada celah di langit. Beberapa pembudidaya menghabiskan seluruh hidup mereka berusaha untuk tidak menerobos. Jika terus seperti ini, saya khawatir itu tidak akan lama sebelum saya dapat memasuki alam Raja Suci atau alam pengembalian Void. Pada saat itu, bahkan pembangkit tenaga listrik di alam Raja Void atau alam Daoyuan tidak akan berdaya. Aku tidak menyangka bahwa kolam pencucian naga benar-benar memberiku kesempatan besar. Chen Ye tenang, sekarang kunci terobosan adalah ketenangan pikiran. Lagi pula, kolam pencucian naga ini memiliki batas waktu. Diperkirakan tidak akan lama lagi energi dari kolam naga pencuci ini akan hilang. Gunung yang membawa kolam pencucian naga juga akan runtuh. Setiap menit dan setiap detik harus dihargai. Datanglah padaku. Chen Ye memarahi, pikirannya jernih. Lanjutkan untuk mulai memukul ranah berikutnya. Hal Kunlunsu baru saja dimulai. Perbandingan virtual Kunlun hari ini, biarkan dia mengerti satu hal. Di sini, semua aturan adalah omong kosong. Kekuatan adalah raja.
Selama 5 tahun terakhir, kehidupan neraka dan kebencian telah membuat hatinya sangat beku. Dao Xin lebih kuat dari siapapun. Bahkan kebencian membuatnya memadatkan darah jahat. Di jalan menuju pembunuhan. Jika tidak ada pembunuhan, tidak akan ada hantu naga darah. Kartu truf yang sangat kuat untuknya. Semuanya sudah ditakdirkan. Penghinaan Kunlun telah terhapus, tetapi ada beberapa hal yang harus dia hadapi. Ada terlalu banyak ancaman yang mengintai di kedalaman. Dao Zong, keluarga Kunlun Suye, dan kekuatan di balik pemakaman reinkarnasi yang tak tersentuh. Sekarang, meskipun dia tidak memenuhi syarat untuk menghubungi kekuatan ini, berbagai petunjuk menunjuk ke keluarga Kunlun Suye. Bagaimanapun, keluarga Ye terkait erat dengan kuburan reinkarnasi. Juga, ancaman saat ini, ditambah Tuan Jingsui. Orang ini sangat memata-matai Xiao Huang, dia tidak akan pernah meninggalkan lapangan Qianjue hidup-hidup hari ini. Dia harus mendaki ke puncak kekuatannya agar memenuhi syarat untuk melawan. Memikirkan hal ini, dantiannya tampak meledak. Aura yang tak terhitung jumlahnya mengalir deras. Begitu banyak. Chen Ye menyerap semuanya dengan putus asa. Ada batu hitam, setidaknya sedikit lega. Tapi seiring berjalannya waktu, wajah Chen Ye sedikit memucat. Bahkan auranya bertabrakan, menyebabkan jejak darah meluap dari sudut mulutnya. Kekuatan kolam pencucian naga ini sama sekali tidak mudah untuk disempurnakan. Jimat Natal dan kekuatan guntur ilahi meledak pada saat yang sama. Divine Thunder membungkus seluruh tubuh. Ada sosok bergerak dari tubuhnya, seolah hancur, dan kemudian terlahir kembali. Meskipun menyakitkan, Chen Ye sangat menikmatinya. Rasa terobosan semakin kuat dan kuat. Lin Qingxuan dari pemakaman reinkarnasi melihat Chen Ye seperti ini, dan dengan ramah mengingatkan, "Guru, aura kolam cuci naga ini benar-benar berbeda dari aura dunia luar, lebih baik Anda santai saja." Di zaman kuno, karena naga dan binatang buas itu tinggal di sini, energi di tubuh mereka juga membanjiri. Energi ini cukup untuk menghancurkan seorang kultivator, tubuhmu tidak cukup kuat untuk melawan. Dengan tekad di mata Chen Ye, dia mengertakkan gigi dan berkata, "Tuan, saya bisa melakukannya." Bab 850. Lin Qingxuan melihat penampilan Chen Ye dan berhenti berbicara. Ada lebih banyak kegembiraan di matanya. Pemakaman reinkarnasi tidak memilih orang yang salah. Jika Anda benar-benar ingin mengatakan bahwa ada satu pemuda di dunia yang dapat menyerahkan 100 dari mereka, itu mungkin hanya Chen Ye. Dia memikirkan sesuatu, dan melihat ke ujung dari 100 batu nisan. Itu adalah batu nisan dengan makna yang sunyi. Batu nisan ini sedikit berbeda dari semua batu nisan. Ketika pandangan Anda bersentuhan, ada paksaan tak terlihat yang membuat Anda terengah-engah. Lin Qingxuan tahu bahwa kekuatan di batu nisan adalah yang terkuat di pemakaman reinkarnasi. Sejujurnya, saya melihat bayangan Anda di pemilik makam, orang nirvana, yang menghancurkan dunia, tidak takut apapun, dan bangkit melawan langit. Setelah berbicara, Lin Qingxuan menghilang. Dan Chen Ye di luar secara alami tidak tahu situasi di dalam. Dantiannya ditutupi dengan bintang. Rupanya dari pemakaman reinkarnasi. Cahaya bintang membungkus segalanya, seolah-olah mencuci aura kolam naga di luar pemurnian yang panik. Seiring berjalannya waktu, dantian Chen Ye perlahan didukung. Dan rintangan asli juga menunjukkan tanda-tanda retak. Ini adalah kesempatan terbaik. Hancurkan untukku. Chen Ye meraung, dan bintang-bintang menyebar, menutupi seluruh tubuhnya. Bahkan ke dalam darah. Di sekelilingnya, tanah bergetar, dan tanah di bawahnya hancur. Pada saat ini, tubuh Chen Ye seperti ledakan kosmik, gunung berapi meletus. Puff! Dia memuntahkan seteguk darah lagi. Tapi ini tidak mengguncang hati Chen Ye. Datang lagi. Pada saat ini, Chen Ye menerobos, dan naga darah dan Xiao Huang bertarung di satu sisi. Bahkan naga dan binatang itu tampak sedikit malu saat ini. Tertutup luka. Mereka benar-benar mengabaikan Chen Ye. Tapi dengan bantuan satu sama lain, untuk melampiaskan semua kekuatan. Tapi tidak ada yang memperhatikan, krisis itu datang dengan tenang. Murid Tao itu mendarat dengan kuat di dasar kolam naga pencucian. Memegang liontin giok yang diberikan kepadanya oleh Sekte Master, dia hampir mengabaikan tekanan di dasar kolam naga pencucian. Kesadaran spiritualnya dilepaskan, dan ketika dia melihat naga darah dan Xiao Huanghua terjalin menjadi dua sinar cahaya, dia benar-benar ketakutan. Sebenarnya ada seekor naga di bawah kolam pencucian naga. Dan momentum naga ini sangat kuat. Hah, benda kecil apa itu? Meskipun di lapangan Qianjue,
dia telah melihat Xiao Huang di bahu Chen Ye menunjukkan kekuatan besar, tetapi sekarang Xiao Huang tidak seperti dulu lagi, jadi dia secara alami tidak mengenalnya. Dia mengerutkan kening, dan tiba-tiba dia melihat sosok menerobos di sudut. Itu adalah Chen Ye. Niat membunuh muncul. Ada ekstasi di sudut mulutnya. Chen Ye menerobos saat ini hanyalah kesempatan besar. Kunci negara Chen Ye sangat kritis, dan mudah untuk menghancurkannya. Dia bahkan bisa merasakan luka Chen Ye. Lebih baik datang daripada datang secara kebetulan. Tuhan ingin membunuhnya, jadi apa? Pedang dingin dilempar keluar, dan dia berjalan pergi dengan tenang, dan momentum di tubuhnya terus meningkat dengan setiap langkah yang dia ambil. Ketika mendekat, para murid Taois selalu memperhatikan naga dan binatang buas, bagaimanapun juga, ini adalah ancaman terbesar. Untungnya, kedua orang itu tidak bisa menjaga diri mereka sendiri, bagaimana mereka bisa memperhatikan sisi ini. Lebih penting lagi, keberadaan kuno semacam ini pastilah binatang suci dari kolam naga pencucian, bagaimana mungkin itu bisa membantu seekor semut. Hanya dalam beberapa detik, para murid Taois telah tiba di depan Chen Ye, tanpa ragu-ragu, kekuatan tak berujung berkumpul di pedang, kolam pencucian naga beriak, dan cahaya dingin menerobos udara, mengenai hati Chen Ye secara langsung. Tepat ketika dia hendak menembus Chen Ye, mata Chen Ye tiba-tiba terbuka. Sangat dingin. Dia tidak mempedulikan semuanya, menyela latihannya, mengulurkan kelima jarinya, dan menangkap niat pedang yang menusuk. Darah merembes dari tangannya. Pada saat yang sama, jejak darah tumpah dari sudut mulut Chen Ye. Lagi pula, mengganggu terobosan secara paksa terlalu membuat frustrasi. Siapa kamu? Chen Ye berkata dengan marah. Murid Tao itu mencibir, siapa aku? Sebelum kamu mati, aku akan memberitahumu bahwa aku adalah Tao Zhang Zhenting. Dipercayakan oleh Raja, aku akan menjatuhkan kepala sampahmu. Dao Zong. Chen Ye menyipitkan matanya, mengulurkan tangannya, dan pedang pembunuh naga terbang kembali, mengenai pedang panjang Zhang Zhenting secara langsung. Pedangnya bergetar. Zhang Zhenting mundur beberapa langkah. Dia tidak melanjutkan. Sebaliknya, dia menatap pedang di tangan Chen Ye. Pedang ini sama sekali tidak digunakan oleh Chen Ye di atas ring. Dia tahu pedang kunci, dan sebagian besar murid Sekte Kunlun Su mengetahuinya. Karena penguasa pedang ini adalah Ye Jitian. Tapi bagaimana bisa Chen Ye memiliki pedang Ye Qilian? Semua pikiran di benaknya terjerat, dan dia tiba-tiba memikirkan kilat dan api yang Chen Ye pecah di atas ring. Ada banyak orang yang mengendalikan api dan kilat di Kunlun Su. Tapi hanya ada satu yang mengendalikan api dan kilat, dan pedang. Matanya melebar dan dia berseru, kamu sebenarnya Ye Jitian. Chen Ye menyeka noda darah dari sudut mulutnya, dan tersenyum dingin, jadi apa? Zhang Zhenting mendapat jawabannya, ketakutannya tiba-tiba menghilang, tetapi dia tertawa dingin, Tuhan membantu saya. Apakah Anda Ye Jitian atau Chen Ye? Saya khawatir ki Anda yang menyebalkan sekarang tidak teratur, yang sangat tidak nyaman. Ditambah Anda cedera di tubuhmu, apakah kamu pikir kamu adalah lawanku di masa kejayaan? Jika Master Sekte tahu bahwa saya telah membunuh Chen Ye dan Ye Xitian, saya khawatir mereka akan menyuntikkan hal-hal itu ke dalam tubuh saya. Pada saat itu, saya pasti akan menjadi penjaga Taoisme yang mengikuti Master Sekte untuk mendominasi dunia. Ketika Chen Ye mendengar kata-kata Zhang Zhenting, dia mengerti sesuatu. Aura pada tubuh Zhang Zhenting sedikit berbeda dari praktisi biasa. Sebaliknya, itu agak mirip dengan tiga pria kuat yang melangkah ke puncak Qingxuan beberapa hari yang lalu. Apakah itu tipe orang yang sama? Sebelum dia bisa bereaksi, Zhang Zhenting melangkah keluar dan datang dengan momentum yang luar biasa. Chen Ye hanya bisa menahan energi kacau di tubuhnya dan memblokirnya dengan pedang pembunuh naga. Tapi pemblokiran ini membuat napas dan tiannya semakin kacau. Engah. Seteguk darah lagi dimuntahkan. Zhang Zhenting tertawa ketika dia melihat adegan ini, Ye Jitian, jika aku jadi kamu, aku akan mengangkat kepalaku dengan patuh dan mengorbankan kepalaku. Sekarang tubuhmu dalam keadaan sangat kacau, semakin kamu melawan, semakin kamu akan terluka. Pada saat ini, dia menikmati yang ekstrim. Juga, kamu pasti memiliki rahasia tersembunyi tentang dirimu. Jika kamu memberitahuku rahasia ini, aku akan mempertimbangkan untuk memberimu cara yang baik untuk mati. Gulungan. Mata Chen Ye dingin, dan dia mengorbankan jarum perak di tempat. Kekuatan Lin Qingxuan ini adalah ketergantungan terbesar yang bisa dia gunakan saat ini. Dia melirik naga darah dan Xiao Huang, dan hampir mati karena marah. Mereka telah berkomplot melawan diri mereka sendiri, kedua orang ini tidak berniat mengawal.
Tidak bisakah kamu memiliki lebih banyak mata? Jangan pikirkan lagi, kekuatan jarum perak meledak, dan dalam sekejap, sinar cahaya memancar dan menutupinya. Wosh! Jarum perak terlepas dari tangan Chen Ye dan terbang keluar. Pergi ke Zhang Zengting. Ledakan. Niat membunuh tiba-tiba meningkat, dan kekuatan langit dan bumi digunakan sepenuhnya. Energi tanpa batas, kental, jarum perak kecil benar-benar melebar di tempat.